Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Atiatul Ulia karena untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas tentang audit sistem informasi. Baik, saya Aril Maulana dan rekan-rekan rekan-rekan kelompok saya akan membahas tentang audit sistem informasi. Baik, apa itu audit sistem informasi? Audit sistem informasi merupakan proses evaluasi yang independen terhadap infrastruktur IT untuk memastikan keandalan, keamanan, dan kepatuhan. Materi materi kuliah ini biasanya mencakup risiko, kontrol, serta government IT sebagai elemen kunci dalam tata kelola TI. Audit sistem informasi ialah pemeriksaan yang sistematis terhadap kontrol IT, data, dan proses untuk mendeteksi kelemahan. Tujuannya menjaga efisiensi operasional IT eh, yang mencegah kerugian serta memenuhi regulasi seperti COVID atau ISO 27001. Proses ini melibatkan penilaian maturity level TI agar organisasi tetap kompetitif. Audit sistem informasi mencakup keandalan agar sistem berjalan stabil dan sesuai harapan. Selanjutnya mencakup keamanan data. Data harus eh, beri, data harus diamankan sehingga informasi bisnis terlindungi dari ancaman. Yang ketiga, audit sistem eh, mencakupi kebutuhan regulasi yang mana tertera pada peraturan COVID dan ISO 27001. Mengapa audit itu penting? Audit itu mencegah kerugian, seperti yang saya bilang tadi, mencegah kerugian dan mendeteksi kelemahan sebelum menjadi masalah besar. Yang kedua, untuk keefisiensi operasional manajemen. Dengan agar proses bisnis berjalan lebih lancar dan lebih optimal. Yang kedua itu memenuhi untuk syarat regulasi yang mana patuh terhadap standar industri yang berlaku. Dan terakhir, audit itu penting karena dia tetap kompetitif untuk meningkatkan maturity level TI di organisasi. Baik, selanjutnya akan saya lemparkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Hadafi Albar. Di sini saya ingin menjelaskan risiko dalam audit sistem informasi. Risiko dalam audit sistem informasi yaitu potensi peristiwa negatif yang dapat mengganggu tujuan organisasi. Dalam audit sistem informasi, kita membaginya menjadi tiga, yaitu inherent risk, detection risk, dan control risk. Uh, dalam inherent risk, risiko asli yang ada sebelum ada tindakan pencegahan, misalnya data sensitif yang rawan bocor. Sedangkan detection risk yaitu risiko bahwa sistem pengamanan yang ada gagal menghentikan ancaman. Yang ketiga ada detection risk atau control risk, yaitu risiko bahwa auditor gagal mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang ada. Uh, selanjutnya ada Selanjutnya ada solusi, yaitu solusinya dengan menggunakan Enterprise Risk Management. Organisasi menggunakan kerangka sistem ERM untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengantisipasi dampak risiko. Contoh praktisnya seperti pemasangan firewall dan sistem backup berkala untuk menjaga kelangsungan bisnis atau seperti e-commerce. Setelah itu, eh, dalam audit sistem informasi, risiko bukan hanya soal hacker, tapi juga soal kegagalan sistem dan ketidakakuran data. Ada tiga jenis lapis risiko yang kita pantau: risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Atau itu tadi ada inherent risk, detection risk, dan control risk. Organisasi perlu menerapkan enterprise risk management agar sistem ancaman bisa diantisipasi sebelum menjadi kerugian nyata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iwan Saputra dengan NIM 115. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu selanjutnya adalah kontrol. Kontrol adalah semua mekanisme kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk mengimitasi atau mengurangi risiko. Yang pertama itu adalah untuk akses yang terbatas, yaitu untuk menjaga eh, akses data sesuai dengan peran sampai dengan tidak dengan akses sebagainya. Itu tidak semua orang bisa masuk. Untuk selanjutnya adalah quality control, yaitu adalah sistem yang bebas dari error atau dan laporan yang akurat, keputusan manajemen yang lebih rapat. Atau yaitu memastikan sistem bebas dari virus dan lain-lain. Selanjutnya adalah framework COVID atau yaitu dengan versi dengan 4.1, yaitu standar evaluasi aktivitas kontrol IT, yaitu yang diakui oleh global. Terus, terus selanjutnya ada multi level IT-nya, yaitu ada beberapa fase, yaitu yang pertama level 1 adalah initial, level 2 adalah reparable, level 3 ada definite, level 4 ada managing dan optimize. Eh, Yaitu pada audit kontrol SE membantu organisasi mengidentifikasi posisi saat ini dan merancang roadmap menuju level berikutnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya, Fitra Nofriandika, akan menjelaskan mengenai Good Governance IT. Nah, di mana Good Governance merupakan sebuah struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi untuk memastikan bahwa investasi teknologi sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan melalui sistem yang aman, teratur, dan selaras dengan tujuan perusahaan tersebut. Di sini, untuk membuat sebuah good governance yang baik, terdapat beberapa pilar. Yang pertama itu harus mengikuti standar keamanan sistem informasi secara internasional, di mana merupakan sebuah ISO 27001. Yang kedua selanjutnya itu adalah COBIT, yang merupakan sebuah framework tata kelola teknologi informasi. Nah, untuk melakukan sebuah tata kelola yang baik, di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu akses data sensitif, yang dimana data-data tersebut hanya boleh diakses oleh beberapa orang tertentu, di mana aturan ketat siapa yang boleh mengakses dari data apa. Selanjutnya itu adalah audit berkala, yang dimana verifikasi kepatuhan rutin untuk efisiensi jangka panjang. Nah, dengan tata kelola yang baik, penggunaan IT menjadi transparan, akuntabel, dan memberikan nilai tambah, bukan hanya sekedar jadi beban. Dengan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk IT memberikan manfaat yang nyata, bukan hanya sekedar mengikuti tren teknologi yang tanpa arah yang jelas. Nah, dari melakukan audit sistem informasi ini, terdapat beberapa hal yang didapat oleh bisnis tersebut. Pertama adalah keamanan jangka panjang, yang dimana data sensitif akan terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal. Yang kedua merupakan pengurangan risiko IT, karena jika risiko teridentifikasi lebih awal, maka dampak yang terjadi akan dapat diminimalisirkan. Lalu yang terakhir itu adalah kepercayaan stakeholder, yang dimana transparansi terhadap data-data tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pelanggan terhadap sistem yang telah kita bangun, sehingga dapat memberikan hubungan dalam jangka panjang. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan good governance IT. Nah, untuk kesimpulan dan